Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kawan-kawan semester 2 akhlak tasawuf stay al-fitrah yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah sejarah ilmu tasawuf dengan tema adalah kaum sufi kota Basrah. Setelah kemarin kita membahas tasawuf di kota Madinah, kita beralih ke kota Basrah, salah satu kota besar di Baghdad sana atau di Irak sekarang, di mana dalam kajian-kajian sejarah ilmu tasawuf ini saya berusaha membuktikan bahwa tradisi kaum sufi itu tradisi yang mapan, tradisi yang sudah mengakar di kota-kota Islam, di hampir semua kota-kota Islam, sehingga tidak ada lagi orang yang iseng menuduh bahwa hidup zuhud, tradisi bertasawuf, tradisi hidup zuhud itu adalah tradisi yang muhdatsah, yang bid'ah muhdatsah, tidak ada lagi. Kita lihat di kota Basrah sendiri, ini adalah sebuah kota metropolitan, kota Basrah ini, karena masyarakatnya itu sudah berasal dari agama-agama yang berbeda, budaya yang berbeda, serta multi etnis, sehingga bolehlah kita sebut negeri Basrah ketika itu adalah kota metropolitan, maju dan makmur, sehingga kehidupan ala kota modern bisa dibayangkan di kota ini. Nah, dari sini kemudian menjadi alamiah jika kemudian banyak tempat hiburan malam di kota Basrah ini, seperti kesaksian Ziyad, salah seorang gubernur dinasti Muawiyah yang bertugas di Basrah, itu pernah mengatakan bahwa, atau mengeluh lebih tempatnya, bahwa kota ini terlalu banyak tempat-tempat hiburan malam dan tempat-tempat orang-orang menyibukkan diri dengan kehidupan malam. Nah, kondisi kota Basrah yang seperti ini tentu memancing kaum sufi untuk menyepi dan menghindari keramaian. Sebab secara psikologis orang-orang sufi ini adalah orang-orang yang biasa berasik masuk dengan Tuhannya, menikmati uzlahnya, menikmati zikir dan bersama dengan Allah lebih intens, lebih intim. Nah, di kota ini Rasulullah mengutus salah satu sahabat terbaiknya, di mana sahabat tersebut termasuk Ashabus Suffah. Ashabus Suffah, seperti yang saya jelaskan, adalah embrio atau cikal bakal kemunculan mazhab tasawuf. Nah, Rasulullah kebetulan mengutus Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, salah satu sahabat yang diutus ke kota Basrah. Abu Musa al-Ash'ari ini pernah dipuji oleh Rasulullah dengan pujiannya, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Abu Musa al-Ash'ari, sungguh kamu mendapat anugerah suara seindah seruling keluarga Nabi Daud.
Nabi Daud terkenal dengan suaranya yang merdu. Demikian pula Abu Musa al-Asy'ari itu mendapat pujian dari Rasulullah memiliki suara yang merdu sebagai penghafal Al-Quran dan penyebar ajaran Al-Quran. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini berhasil mendidik generasi awal kaum sufi kota Basrah, semisal Amr bin Abdi Qais. Amr bin Abdi Qais berarti beliau sekaligus juga seorang tabi'in. Amr bin Abdi Qais ini pernah dipuji oleh gurunya bahwa dia adalah orang yang paling ahli ibadah di masanya. Sahabat Ka'ab bin Akhbar bahkan menjulukinya dengan rahibu hadhil ummah. Dia dianggap sebagai rahib. Rahib itu adalah orang yang orang ahli ibadahnya Kristen, itu disebut rahib. Sebagian bahkan tidak menikah. Itu Amr bin Abdi Qais. Dan kenyataannya memang Amr bin Abdi Qais seperti itu, seperti tertuang di dalam pernyataannya. Dia pernah mengatakan, saya melihat urusan dunia ini berputar di dalam 4 hal, kata Amr bin Abdi Qais. Pertama, harta, wanita, tidur, dan makan. Nah, dia melanjutkan ucapannya, pada harta dan wanita saya tidak membutuhkan. Artinya di sini Amr bin Abdi Qais ini tidak menikah. Pada harta dan wanita saya tidak membutuhkan. Tapi pada tidur dan makan saya tidak mungkin meninggalkan keduanya. Tidur dan makan tidak mungkin saya tinggalkan. Demi Allah, wallahi, kata dia, seandainya saya bisa meninggalkan makan dan tidur, saya akan lakukan. Ini menunjukkan betapa seorang Amr bin Abdi Qais ini, dia itu tidak menyisihkan ruang di dalam hatinya cinta dunia, sehingga beberapa hal yang tabi'i, hal yang bersifat alami bagi seorang manusia dia tinggalkan, seperti kebutuhan terhadap seks, yaitu wanita, dan juga kebutuhan terhadap harta. Bahkan yang sangat mendasar sekalipun seperti tidur dan makan, kalau dia bisa, dia akan meninggalkan. Artinya di sini beliau tidak tinggalkan, tapi makan dan tidur itu sekedarnya saja. Makan sekedar bertahan hidup, tidur sekedar agar tidak gila. Karena orang kalau tidak tidur, dia akan konslet otaknya dan akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ucapan Amr bin Abdi Qais ini adalah puncak pandangan kaum sufi, betapa mereka tidak memberi ruang bagi dunia, sekaligus sebagai ekspresi tentang asyik masuknya kaum sufi kota Basrah dengan Tuhannya. Kemudian selain Amr bin Abdi Qais, juga di sana ada Al-Ahnaf bin Abdi Qais. Al-Ahnaf ini murid langsung dari Sayyidina Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan juga sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kemudian siapa Al-Ahnaf ini adalah termasuk orang pertama menurut buku yang saya rujuk, yaitu Nash'atul Fikril Falsafi fil Islam, karya Dr. Ali Sami Nashar. Dia mengatakan bahwa Al-Ahnaf bin Qais dalam penelitian Ali Sami Nashar termasuk orang yang pertama yang memperkenalkan konsep muhasabatun nafs, konsep introspeksi diri yang sangat masyhur di dalam doktrin tasawuf, di mana Al-Ahnaf ini seringkali menghabiskan waktu malamnya untuk sholat dan berdoa. Bahkan dalam sebuah hikayat yang cukup ekstrim menurut saya, dia seringkali mendekatkan
jari-jarinya ke lampu yang di masa itu masih memakai api, alias lentera lah. Kemudian dia mengatakan, rasakan wahai Ahnaf, apa yang telah kamu lakukan seharian ini. Artinya apa? Dia mengingatkan diri bahwa jika kamu tidak kuat memegang api dunia saja, apalagi kamu nanti akan masuk ke dalam api neraka. Makanya kamu jangan menjadi orang yang durhaka. Itu yang ingin diingatkan Ahnaf kepada dirinya melalui semacam membakar jari-jarinya ke dekat api. Kemudian di Basrah ini juga melahirkan seorang tokoh yang bernama Suilah bin Usaim. Suilah bin Usaim ini, kata Ali Zamin Asyar, termasuk orang yang memunculkan konsep al-Ghauth, wali Ghauth, al-Qutbul Ghauth, wali yang bisa menolong. Dan juga dia memperkenalkan tradisi mengingat mati. Jadi di beberapa thariqat, di beberapa tarekat sufi, itu tradisi mengingat mati ini menjadi ajaran inti atau ajaran penting dalam sebuah tarekat. Karena perintah Nabi, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan-kelezatan duniawi. Apa itu? Yaitu kematian. Jadi mengingat mati itu termasuk ajaran Rasul yang berkembang pesat di kalangan kaum sufi, terutama dikembangkan oleh Suilah bin Usaim. Sehingga di dalam doktrin atau ajaran Naqsabandi misalkan, itu kita kenal ada yang namanya Rabitatul Qabr. Rabitatul Qabr ini sebuah praktek memfokuskan diri atau praktek mencoba fokus. Seseorang membayangkan dirinya dia akan mati, kemudian mati betulan, dikafani dan dimandikan segala macam, tajhizul mayyit, sampai dia diantar ke alam kubur. Tidak ada yang menemani di kubur kecuali amalnya. Nah, itu menjadi sebuah ajaran atau praktek zikir di dalam Naqsabandiyah yang dikenal dengan Rabitatul Qabr, artinya mengingat kubur, mengikat diri dengan kubur. Sehingga seorang jika sering mengingat kematian, dia pasti tingkah lakunya itu akan dijaga dan dia tidak sembarangan menghabiskan umur, karena kehidupan dunia tidak abadi dan dia akan menuju ke kehidupan yang abadi dan mengerikan, yaitu alam kubur, alam barzakh. Kemudian juga di Basrah ini ada istri Silah, namanya adalah Mu'adzah binti Abdullah, yang terkenal sebagai seorang perempuan ahli ibadah. Keilmuan Mu'adzah ini diwarisi atau dipelajari dari Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, yang terkenal sebagai perempuan paling alim di masanya. Sehingga malam-malam kedua suami istri ini, yaitu Silah bin Usaim dengan istrinya Mu'adzah bin Abdullah ini, tidak dihabiskan layaknya seperti pengantin-pengantin pada umumnya. Kedua pasangan ini seringkali menghabiskan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di generasi kedua kaum sufi kota Basrah itu memunculkan, ada diantaranya Mutrif bin Abdullah. Mutrif ini dia seringkali mempunyai ajaran di mana dia kalau di hadapan manusia memakai baju yang paling bagus,
yang paling pantas dan paling bersih. Tapi ketika di malam hari, ketika akan bermunajat dengan Allah, dia akan bersimpuh sepanjang malam dengan memakai bajunya yang lusuh. Dia juga ketika terjadi fitnah, yaitu perang Siffin antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, dia termasuk orang yang i'tizal, tidak ikut-ikutan politik. Kemudian yang terakhir ada tokoh penting di dalam tasawuf kota Basrah, dan ini mungkin tokoh terbesar setelah sahabat, yaitu Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri ini adalah tokoh yang sangat besar di dalam Islam, diperebutkan oleh hampir semua sekte. Orang Syiah mengatakan itu adalah tokoh kami, orang Sunni mengatakan itu adalah tokoh kami. Al-Hasanul Basri ini, beliau dilahirkan dari dua orang tua yang sebenarnya dua-duanya ini budak. Bapaknya bernama Yasar, kemudian ibunya bernama Khayyirah. Dan dia ini besar di dalam keluarga salah satu istri Nabi. Karena Khayyirah ini termasuk budak salah satu istri Nabi, entah Maimunah atau Sofiyah, saya lupa. Yang kemudian Al-Hasanul Basri ini besar di dalam didikan Ahlul Bait, termasuk guru terbesarnya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan ini juga membuktikan bahwa seseorang bisa mulia itu karena ilmu, bukan karena nasabnya. Nasabnya Sayyidina Al-Hasanul Basri ini berasal dari dua budak. Bapaknya dan ibunya sama-sama budak. Tapi lihat bagaimana ilmu membesarkan reputasi seseorang sehingga dia menjadi orang terhormat, orang yang namanya abadi hingga saat ini. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan dia afdalut tabi'in. Sehingga banyak aliran-aliran thariqah ini bersambung jalur nasabnya kepada Sayyidina Al-Hasanul Basri. Biasanya dalam sanad-sanad thariqah itu disebutkan Anil Hasanil Basri an Hudzaifah ibnul Yaman an Rasulillah. Itu jalur pertama. Jadi jalur pertama melalui Sayyidina Hudzaifah ibnu Abdullah an Rasulillah. Itu jalur pertama. Jalur kedua yang juga sangat masyhur itu ada jalur Anil Hasanil Basri an Ali an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan Basri, Sayyidina Ali, kemudian Rasulullah, ini jalur kedua. Jalur ketiga adalah Al-Hasanul Basri an Malik an Rasulillah, an Malik bin Anas an Rasulillah. Jadi tiga jalur ini sangat masyhur di dalam sanad-sanad thariqah tasawuf, tarekat tasawuf. Jadi jalur Hasan melalui Hudzaifah ibnul Yaman, kemudian jalur Hasan melalui Sayyidina Ali, jalur Hasan melalui Sayyidina Malik bin Anas, sahabat Malik bin Anas. Kemudian di bawahnya nanti ada tokoh-tokoh besar tasawuf seperti murid Sayyidina Al-Hasan Al-Basri ini ada Al-Muhasibi, Abul Harith Al-Muhasibi, Ubaib Al-Ajmi, Farqat As-Subhi, dan yang lain-lain. Ada juga sebagian mutaakhirin Sufiyah itu mengatakan bahwa Al-Hasanul Basri ini orang pertama yang memakai baju suf, baju wal, suf, wal. Bahkan dia pernah mengatakan, wallahi laqad adraktu sab'ina badriyan aktsaru libasihim as-suf. Demi Allah, kata Sayyidina Al-Hasan Basri, saya sudah bertemu dengan 70 sahabat ahli Badar, sahabat yang nututi perang Badar. Ini termasuk sahabat-sahabat mulia dan afdaluhum. Kata beliau 70 itu aktsaru libasihim as-suf. Paling banyak pakaian mereka itu memakai baju wol. Jadi tradisi memakai baju wol ini juga bukan tradisi yang bid'ah di dalam ajaran tasawuf, tapi memiliki dasar-dasar kuat
dan tradisi yang mapan dari kalangan sahabat. Bahkan kalau kita ingat ada istilahnya musalsal bisubhah. Jadi dalam tradisi kaum sufi itu ada namanya musalsal bisubhah. Ada hadis musalsal bisubhah, memakai tasbih. Memakai tasbih itu sanadnya itu bersambung kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Ini memang masuk hadis mursal di dalam doktrin, di dalam ajaran mustalahul hadis. Tapi karena bersambung sanadnya kepada Al-Hasan Al-Basri, bisa dimungkinkan memegang tasbih itu memiliki ajaran kuat dari Rasulullah langsung melalui Sayyidina Ali atau Anas bin Malik, Malik bin Anas, ataupun juga Anas bin Malik, ataupun juga siapa, Hudzaifah ibn Yaman. Dan memang kalau kita lihat ya, Siti Sofiyah istri Rasulullah itu pernah terlihat memegang beberapa kerikil. Kemudian ditanya oleh Nabi, apa itu? Hadhihi hasa ya Rasulullah, ini kerikil ya Rasulullah, di mana saya bertasbih, bertahmid, dan berzikir kepada Allah dengannya. Dan Rasulullah tidak ingkar. Ini menjadi dasar-dasar penting tentang tasbih di dalam tradisi kaum sufi. Sehingga tasbih tidak boleh lagi dituduhkan kepada kaum sufi bahwa kaum sufi ini mengambil ajaran dari orang Hindu atau dari orang Buddha. Dan tidak bisa. Itu mempunyai akar yang kuat di kalangan kaum sufi awal. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberi berkah dan umur panjang, juga menjauhkan kita dari virus dan wabah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.